Kisah mengenai keris setan kober dengan segala kesaktiannya ini pemirsa tidak hanya dikisahkan dalam sejarah rakyat Jawa Tengah saja, bahwa dalam masyarakat Jawa Barat, khususnya dalam masyarakat Indramayu dan Cirebon ini mengenal kisah tentang keris setan kober. Tentunya dengan versi yang lain, bahwa konon dahulu seorang pemuda asal Indramayu yang bernama Sutajaya beliau ini mempunyai keris setan kober, dan berkat daripada keris setan kober itulah nantinya beliau itu diangkat menjadi tentara di Kesultanan Cirebon, bahkan berhasil menjadi seorang adipati di wilayah kekuasaan Cirebon, yaitu menjadi seorang adipati di Gebang. Tentu hal ini, kisah ini menjadi heboh di zamannya karena umumnya seorang pemuda biasa bukan keturunan bangsawan menjadi seorang adipati ini kan sangat luar biasa. Nah, lalu seperti apa sih kisah Sutajaya, si pemuda asal Pekandangan Indramayu itu dengan keris kobernya itu? Demikian kisahnya. Dikisahkan ini bahwa dahulu pemirsa, bahwa di Cirebon ini kekurangan tentara, terutamanya tentara yang ditugaskan untuk menjaga gedung pusaka yang dikenal angker. Gedung pusaka yang dikenal angker itu dikenal dengan nama Gedung Siraradeno. Gedung itu dinyatakan angker ini pemirsa karena apabila ada orang yang menjaga gedung pusaka itu kemudian ketiduran, itu biasanya mati. Hal itu sebabnya konon karena di dalam gedung Siraradeno ini tersimpan keris pusaka Cirebon yang bernama keris Nagarunting. Artinya keris Nagarunting itu akan memakan darah si penjaga apabila si penjaga itu ketiduran. Sehingga kala itu orang-orang Cirebon khususnya itu tidak ada yang berminat menjadi tentara jaga di gedung Siraradeno. Nah, dalam kasus yang lain, seorang pemuda asal desa Pekandangan yang bernama Sutajaya ini dikisahkan sebagai orang desa karena lugu, dan beliau kemudian ke kota raja di Kesultanan Cirebon melamar menjadi seorang prajurit. Ya, karena Kesultanan Cirebon itu sedang membutuhkan orang untuk menjaga gedung Siraradeno itu, maka ya ketika Sutajaya melamar menjadi prajurit itu ya diterima saja. Mereka anggapannya ini paling juga mati nih bocah gitu. Nah, singkat cerita pemirsa, ketika Sutajaya ini menjadi seorang prajurit penjaga di gedung Siraradeno atau gedung pusaka Cirebon itu, ya mula-mula sih normal saja, kerja normal gitu. Namun dalam suatu waktu itu ketiduran. Bahkan dikisahkan dalam dongeng rakyat itu ketidurannya itu sampai siang gitu. Sehingga tentara lain yang mendapati bahwa si Sutajaya itu ketiduran begitu, dia berbaring di tanah begitu, disangkanya mati, sehingga ya digotong saja gitu ya, karena biasanya mati memang kalau orang ketiduran gitu. Jadi digotong, kemudian setelah digotong itu ternyata Sutajaya masih hidup. Nah, atas kejadian itu kemudian tentara lain kan kaget ya, kaget karena biasanya mati, ini kok masih hidup. Akhirnya maka Sutajaya itu dihadapkanlah kepada Sultan Cirebon. Nah, singkat cerita, setelah dihadapkan kepada Sultan Cirebon, akhirnya diketahuilah bahwa Sutajaya itu ternyata di pinggangnya itu terselip keris pusaka yang luar biasa. Nah,
Keris pusaka yang dimaksud itu adalah keris setan kober, penangkal daripada keris naga runting. Jadi konon menurut legenda Cirebon itu bahwa keris naga runting yang haus akan darah itu, konon penangkalnya itu adalah keris setan kober itu. Sehingga ketika keris setan kober itu menancap atau terselip di pinggangnya si Sutajaya itu ya tidak apa-apa, jadi keris naga runtingnya itu tidak berefek. Namun begitu pemirsa, bahwa keris Sutajaya itu nantinya diambil Sultan, dalam cerita rakyat itu ditukar gitu. Namun setelah dalam suatu waktu Sutajaya itu pulang ke rumah, akhirnya si Sutajaya itu dimarahi oleh bapaknya Ki Jebuk Angrum itu karena kerisnya itu keris palsu. Akhirnya Sutajaya yang kecewa kemudian menghadap Sultan dan meminta kerisnya yang ditukar itu. Akan tetapi Sultan mengatakan bahwa keris akan dikembalikan apabila Sutajaya mampu memadamkan pemberontakan yang kala itu terjadi di Kesultanan Cirebon. Nah, singkat cerita, Sutajaya kemudian mampu memadamkan pemberontakan di Cirebon itu, kemudian kerisnya itu diserahkan kepada Sutajaya itu. Dan pada suatu waktu nantinya si Sutajaya, pemuda asal Indramayu itu, kemudian dianugerahkan oleh Sultan sebuah tanah, namanya itu Tanah Gebang, dan nantinya Sutajaya ini didaulat menjadi adipati di Gebang. Ini kisah dongeng, kisah rakyat yang berkembang di wilayah Indramayu. Selain dikisahkan dalam dongeng, juga sebenarnya kisah mengenai Sutajaya, pemuda asal Indramayu yang punya keris kober ini juga pemirsa dikisahkan dalam salah satu naskah yang ditemukan di Gebang. Dalam naskah itu disebutkan bahwa orang Indramayu yang pernah menjadi adipati Anom di Gebang itu, nama aslinya itu adalah Suteja Keling. Dan dalam naskah itu memang dikisahkan bahwa si Suteja Keling itu ya memang mencari keris kobernya yang hilang. Tapi dalam naskah itu juga dikisahkan bahwa Suteja Keling itu pemirsa menikah dengan putri daripada Siti Matangaji. Ini mengindikasikan bahwa kisah Sutajaya yang dikisahkan dalam dongeng itu memadamkan pemberontakan dan kemudian dihadiahkan Tanah Gebang ini mungkin ada benarnya ya pemirsa. Akan tetapi dalam naskah yang ada sepertinya Sutajaya ini diangkat menjadi adipati di Gebang ini setelah beliau menikah dengan putri daripada Siti Matangaji. Dan dalam sejarah Cirebon ini orang yang dijuluki Siti Matangaji ini kan tidak lain dan tidak bukan merupakan Sultan Matangaji. Ini artinya kemungkinan bahwa zaman daripada Sutajaya asal Indramayu yang nama aslinya Suteja Keling itu memerintah Gebang itu pada masanya Sultan Matangaji. Dan menurut naskah itu juga pemirsa bahwa Sutajaya yang asal Indramayu itu dalam naskah itu juga disebut dengan nantinya disebut atau menjadi Adipati Anom Sutajaya Emas. Jadi Sutajaya Emas itu menurut naskah itu memang asal Indramayu dan nama aslinya itu Suteja Keling. Jadi ini memang selain kisah-kisah dongeng ya memang dikonfirmasi dalam satu naskah ya, naskah yang ditemukan di makam Astana Gebang. Jadi ini artinya bahwa memang di Gebang itu memang betul-betul pernah diperintah oleh orang Indramayu, dan perlu dipahami bahwa memang para adipati atau penguasa di Gebang itu memang gelarannya itu Sutajaya. Jadi demikian saja pemirsa mengenai kisah daripada Sutajaya dan keris setan kobernya.